Selamat datang kembali di video cara meningkatkan kinerja. Saudara, setiap hari kita perlu waktu yang tenang, yang bebas dari semua gangguan. Lalu, kita membuat rencana kerja dan mengisi jadwal pada hari yang akan datang. Setelah itu, lihatlah alokasi waktu yang sudah dijadwalkan, lalu lakukan visualisasi terhadapnya. Tutup mata dan berpikir, bagaimana aku melakukan semua pekerjaan itu dengan sangat baik. Apa yang bisa membuatnya menjadi istimewa? Pikirkan dan renungkan secara mendalam. Ini adalah game changer, pengubah keadaan. Karena jika tidak, biasanya kita akan kembali melihat jadwal kerja kita dan berkata, "Ya Tuhan, saya belum melakukannya lagi." Ada satu kalimat yang sangat bagus dari Brandon Burchard, yaitu, "Going through the motions is the death of high performance." Berjalan mengikuti aliran adalah kematian dari kinerja tinggi. Untuk menghasilkan kinerja tinggi, sikap kita adalah tidak sekedar mengerjakan yang sudah ada, tapi perlu merenungkan, sengaja menciptakan, memikirkan, melatih, dan ada upaya semua itu berjalan dengan lebih baik. Orang biasanya tidak melakukan hal itu karena tekanannya akan memberi banyak tekanan pada diri sendiri. Tapi itu yang akan membuat Anda menjadi lebih baik. Orang yang berada di puncak bisa menahan rasa sakitnya dan menikmatinya bahkan, dan mengizinkannya sepanjang hari seperti itu. Mereka akan memberitahu kepada otak, inilah yang diharapkan. Melakukan hal-hal di atas akan menghasilkan tegangan tinggi dalam hidup dan pergerakan yang cepat untuk mencapai kesuksesan. Namun harus hati-hati juga. Ada orang yang demi mencapai tujuannya tidak mau merasakan perasaan yang lebih baik dan menjauhkannya dan merasa, "Oh, aku belum pantas merasakannya." Mereka pun tidak membiarkan dirinya merasa lebih baik meskipun perasaan baik itu muncul. Mereka merasa bahwa belum boleh bahagia, masih harus mengejar. Nanti sampai kondisi tertentu baru boleh menikmati. Efeknya, banyak orang akan merasa capek di tengah jalan, tidak tahan setiap hari dalam tegangan tinggi, atau selamanya dia tidak akan merasa terpenuhi, selalu kurang dan kurang. Disinilah fungsi hati nurani yang lain bekerja, atau kita latih untuk bekerja, yaitu fungsi nurani yang sempurna, sehingga kita bisa mensyukuri segalanya, segalanya disyukuri. Meskipun berupaya mencari kemajuan dan peningkatan dalam berbagai hal, namun selalu menghargai hasil yang sudah ada, menikmatinya, serta bersyukur karenanya. Artinya, kita harus mengajari diri untuk berkembang, merasakan kepuasan dan kegembiraan. Ajari diri untuk menghasilkan energi positif. Kalau tidak, akan merasa kelelahan di tengah jalan. Atau yang lebih parah lagi, sudah bekerja keras tapi tidak pernah merasa terpenuhi. Selalu mengejar dan mengejar, tapi tak pernah mendapatkan.
Kedua hal di atas kelihatannya seperti berlawanan. Yang satu terus mengejar, yang satu mensyukuri. Sebenarnya tidak. Inilah hebatnya hati nurani. Mengejar tidak berarti berhenti bersyukur. Bersyukur tidak berarti berhenti mengejar. Tentu saja, mengejar di sini bukan semata-mata mengejar uang dan atau jabatan, tetapi mengejar kemajuan diri sebagai wujud martabat hidup yang agung, luhur dan sakral, sebagai cahaya spirit kehidupan yang terus memberikan manfaat dan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Setelah itu baru dapat bonusnya, yaitu uang atau jabatan dan sebagainya. Mendapat bonus pun tidak berhenti mengejar untuk terus memberikan dampak positif pada umat manusia. Pembahasan ini diinspirasi oleh bimbingan tentang makna luhur hati nurani dan buku High Performance Habits yang ditulis oleh Brandon Burchard. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.